Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denis Muhammad Ramdan dari UPBJJ Jakarta. Di video ini, saya ingin menjelaskan tentang hasil pengerjaan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Di tugas kedua ini, sesuai arahan yang ada di PDF, kita diminta untuk membuat dua halaman utama ya. Yang pertama adalah halaman stok bahan ajar. Yang kedua adalah halaman tracking delivery order atau yang saya namain tracking pengiriman. Nah, kita langsung saja. Karena di sini sesuai dengan materi yang ada, navigasinya tidak menggunakan router bawaannya Vue.js, tetapi menggunakan href ya, bawaannya si HTML sendiri. Jadi kita menggunakan HTML. Untuk menu stok bahan ajar, di sini tampilan utamanya adalah suatu tabel yang menampilkan kolom kode mata kuliah, ini ya, sesuai arahan. Kategori mata kuliah, nama mata kuliah, UPBJJ mana, lokasi rak, harga dari BMP-nya, jumlah stok, stok safety, status, catatan, dan tentunya nanti ada tombol edit stok. Nah, karena di sini diminta untuk menambahkan fitur edit stock, di sini saya sudah menambahkan. Ketika ini diklik, nanti akan memunculkan 3 informasi, kode barang atau kode mata kuliahnya ya. Nama barang ini tidak bisa diedit meskipun info text saya sudah disable. Karena di sini sesuai judul dari pop-up-nya adalah untuk hanya mengedit stok saja. Jadi kita edit stok aja, kode barang dan nama barang kita disable. Contoh dari 28, karena di data bahan ajar.js yang sudah dilampirkan, di sini stoknya sudah didefinisikan ya. Nah, ini stoknya saya nolkan. Karena untuk melihat di segi tampilannya, jika 0 dia akan menampilkan status stok kosong. Jika kurang dari 15 atau stok setting ya, masing-masing dari semua data, dia akan menampilkan stok menipis, dan jika lebih dari sama dengan stok safety, akan menampilkan stok tinggi atau stok tersedia lah gitu ya. Oke, lanjut ke edit stok. Kita coba edit yang asalnya 28. Kita edit misal jadi 100. Maka data berhasil diperbarui. Nah, ini langsung 100. Stok tinggi. Ini ketika dia pengkondisiannya berubah, dia statusnya juga akan ikut berubah. Nah, ini kita coba yang data pengantar akuntansi, karena sebelumnya stok menipis, kita akan coba ubah ya, supaya stoknya jadi tinggi. Kita lakukan pembuktian. Stok 100, simpan, stoknya berubah jadi stok tinggi. Gitu. Menggunakan proses JavaScript Vue.js. Di sini, stok. Nah, render table ya di sini. Jadi ketika terjadi suatu aksi, bisa edit, bisa filter, nanti ada pencarian, ada apapun itu, akan merubah data dari atau variabel dari table ini gitu ya. Tentunya ketika di refresh dia akan kembali lagi karena ini adalah data dummy. Yang selanjutnya dari arahan tugas 2, terdapat filter stok berdasarkan UT daerah dan kategori mata kuliah. Diambil dari atribut UPBJJ list. Nah, di sini selain daripada itu saya juga menambahkan pencarian ya, karena ini desainnya saya ngambil dari desain yang tugas 1.
Jadi karena masih ada pencarian, sekalian saya coba-coba juga, saya masukin pencarian di sini. Untuk pencarian, saya arahkan ke nama mata kuliah ya. Jadi kita tulis misal manajemen, dia akan tampil manajemen. Karena ini dia pencarian dan filternya bertingkat, jadi nanti misal kita pengantar ya, pengantar ada dua, nah Jakarta dua-duanya, lokasinya berarti ketika kita pilih Jakarta akan nampil dua-duanya. Ketika kita pilih selain Jakarta, dia akan nggak ada ya, karena dua-duanya yang kita cari pengantar itu daerahnya Jakarta. Jenisnya, engkau wajib dua-duanya. Nah, ini stoknya, jika kita seleksi stok tinggi atau menipis, stok banyak saya di sini ya. Butuh order, pre-order atau stok menipis. Stok kosong itu adalah jumlah stoknya 0, benar-benar 0. Kebetulan, coba kita refresh. Nah, di sini hanya ada satu ya. Coba kita filter stok kosong. Nah, karena ini kita lakukan baik lagi di JavaScript yang filter. Saya sudah membuat fungsinya, fungsi untuk memfilter. Mana tadi? Kita lihat filter. Nah, ini dia. Untuk melakukan filter itu ya. Selanjutnya, arahan dari tugas 2. Terdapat fitur reorder ya. Untuk UT daerah, harga, dan jumlah stok di sini. Kita coba kembalikan lagi, bisa dengan cara seperti ini atau kita refresh saja. Nah, untuk ordernya atau pengurutannya saya tambahkan di kode nama mata kuliah, UT daerah, harga, dan jumlah. Ketika kita klik, dia akan berurut. Harga juga akan berurut secara default untuk harga dan semuanya ini kita urutkan dari yang terbesar dulu. Ini ya. Kita tidak urutkan dulu ya secara default, tapi ketika kita klik, kita akan urutkan sesuai panahnya, descending dan ascending. Hal itu kita lakukan dengan cara kita tambahkan sort order di sini, di atribut datanya, sebagai parameter nanti apakah kolom yang kita select itu ascending, descending, atau tidak sama sekali gitu ya, alias kita tidak men-ordernya. Lanjut. Itu mungkin untuk halaman dari stok bahan ajar. Yang selanjutnya adalah halaman terakhir, yaitu tracking pengiriman. Di sini masih sama. Untuk layoutnya saya ngambil dari tugas pertama, jadi hampir sama persis. Beberapa ada yang saya hilangkan dan ada yang saya tambahkan. Yang saya tambahkan adalah daftar dari pre-order ini. Untuk bisa kelihatan gitu ya, nanti kita melakukan pencariannya dan menampilkan detail pelacakannya itu, kita tinggal ngambil nomor DO, kita pastikan di sini, kita lacak. Atau kita tinggal klik di sini, dia langsung tampil. Nah, ini ya. Semua data ini kita ambil dari data bahan ajar.js yang sebelumnya sudah di-provide di tugas ini, dari sini. Sini ya. Jadi jika kita cari contoh DO number-nya yang tidak sama dengan ini, itu tidak akan ketemu. Misal seperti ini, tidak akan ketemu DO number-nya. Ini masih sama desainnya. Yang selanjutnya, di halaman tracking pengiriman ini, saya juga tambahkan suatu form untuk menambahkan DO baru ya. Dengan menginputkan sesuai arahan, nomor DO, NIM,
nama mahasiswa, ekspedisi. Kalau kita lihat di PDF-nya, ekspedisi ini dibilang mengarah ke UPPJ list. Saya kira mungkin ini tidak terlalu akurat ya UPPJ list, karena UPPJ list saya lihat di sini berisi ya UPBJJ atau UT daerah mana gitu ya, tidak merepresentasikan ekspedisi. Jadi saya arahkan ekspedisi ini ke atribut pengiriman list. Ya. Reg untuk regulasi, EXP untuk express. Oke, kita contohkan ya. Kita isi. Nah, sesuai arahan untuk nomor DO ini, dia string DO ditambah tahun sekarang ya, tahun .now, dan nomor DO-nya itu. Jika nomor DO yang sudah tersimpannya adalah 0001, oh ini kebanyakan ya, 001, maka nomor DO selanjutnya adalah 002. Nomor DO selanjutnya dia adalah 003 dan seterusnya. Itu kita lakukan di JavaScript tadi. Sesuai arahan untuk JavaScript-nya juga kita sudah pisahkan ya. Ini untuk stok dan ini untuk tracking. Halaman tracking. Nah, kita coba name 0498. Nah, ini dia. Untuk DAO ini udah auto generate ya. Jadi kita nggak perlu menginputkan lagi. Ini saya disable. Nama mahasiswa, contoh, ekspedisi, express, pilih paket. Nah, pilih paket ini juga sama. Dia ngambil dari data banajar.js. Di sini ya. Nah, dari sini. Jadi, kenapa kita melakukan seleksi di sini, tidak menginputkan untuk mengurangi kesalahan penulisan gitu ya. Ketika kita seleksi salah satu, maka akan langsung tampil di bawahnya informasi dari isi paket tersebut. Gitu. Isinya BMP apa aja sih dengan harga yang saya tuliskan di sini, dan langsung berubah juga ke total harga di sini. Karena di sini asumsinya adalah satu kali DO maka hanya bisa satu kali paket bahan ajar. Mungkin jika kasusnya beda lagi, misal paket bahan ajarnya bisa banyak, kita bisa tambahkan tabel di bawah gitu ya, dengan total harga juga nanti akumulasi dari pemilihan paket bahan ajar tersebut. Nah, untuk tanggal kirim, kita pakai date selection bawaan. Misalnya today, hari ini ya. Dengan total harga, nggak bisa kita edit lagi. Terus kita simpan DO. Nah, setelah disimpan, data yang telah disimpan akan masuk ke variable sini gitu ya. Nanti ada atribut baru di sini sebenarnya. Tapi disimpan di memori tentunya, karena ketika kita refresh nanti data tersebut akan hilang. Nah, kita cari ini. Ini hanya dummy. Oh, ini ya, data barunya ini. Nomor DO 002 ya. Nah, otomatis di sini akan jadi 003 karena 002 sudah ada yang barusan kita inputkan gitu ya. Name, nama, paket, ekspedisi, EXP. EXP kita ambil dari sini ya. Dari kode ini diharapkan mungkin asumsinya adalah nanti pengguna paham ekspedisi EXP itu apa. Karena ini JNE juga nggak ada sebenarnya di pengiriman list. Tanggal kirim kita ini ya, hari ini kita ambil. Total, status, diproses. Ini ketika dibikin statusnya saya asumsikan akan langsung diproses gitu. Jadi saya proses. Nah, seperti itu untuk pengerjaan tugas 2 saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin ada beberapa hal yang saya lewatkan atau memang keliru. Mudah-mudahan Ibu Bapak dan rekan-rekan bersedia untuk mengoreksi ya. Mudah-mudahan jika nanti masih ada waktu, saya insya Allah sempatkan untuk mengoreksi jika memang masih ada yang bisa dikoreksi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.